Berjumpa lagi dengan Suster Melania di keserafinan yang keempat. Nah, apa kabarnya kalian? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yeay! Pasti kalian semua sehat dan bahagia kan? Nah, itu baru anaknya Tuhan Yesus yang selalu semangat. Nah, anak-anak, kali ini Suster akan mengajak kalian untuk menjadi anak yang semakin good, semakin baik. Dengan cara bagaimana? Nah, coba siapa yang tahu ini apa? Betul sekali, telinga. Nah, telinga gunanya untuk apa? Untuk mendengarkan. Nah, kita perlu mendengarkan orang lain loh, teman-teman. Caranya bagaimana? Mendengarkan yang baik? Nah, yuk ikuti Suster, kita akan mendengarkan sabda Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk bisa mendengarkan dengan baik seperti Samuel. Nah, ketika kita bisa mendengarkan orang lain, kita juga bisa mendengarkan Tuhan bersabda kepada kita yang mengajak kita untuk semakin menjadi anak Tuhan yang baik, yang sayang semuanya, dan selalu gembira dan punya banyak teman. Oke, yuk sebelumnya kita gembira dulu, kita semangat dulu dengan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Dan kreatif, sudah saatnya kita sekarang mendengarkan cerita. Nah, Suster punya videonya loh. Ada cerita tentang anak yang mendengarkan suara Tuhan yang memanggilnya. Siapa itu? Nah, anak pasti ada yang sudah pernah mendengarkan ceritanya. Yuk, kita lihat ya. Kita ikuti ya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan."
Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Teman-teman sudah melihat dan mengikuti kan video yang suster berikan? Siapa coba yang sudah mendengarkan panggilan Tuhan? Betul sekali, namanya Samuel. Seperti apa tulisannya Samuel? Nih, S-A-M-U-E-L. Samuel namanya. Anak yang mau mendengarkan, yang terbiasa mendengarkan orang lain. Maka ketika ada suara Tuhan yang memanggilnya, Samuel juga tahu dan bertanya kepada bapaknya, sampai bapaknya menunjukkan bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggilnya. Wow, senang sekali. Nah, anak-anak, seperti Samuel yang mendengarkan suara panggilan Tuhan, kita pun diajak untuk peka dengan suara orang lain yang memanggil kita. Sama ketika kamu dipanggil oleh mama papamu atau adik, kakak, temanmu. Mereka memanggil kamu karena memang kamu dibutuhkan. Mereka membutuhkan bantuanmu, maka segeralah memberi tanggapan, misalnya dengan menjawab,
Iya Mama, iya Papa. Dalam, iya saya. Atau menjawab dengan senyum. Nah, dan bahasa yang sopan. Baik Mama, baik Papa. Oke. Menjadi anak yang baik itu juga harus menjadi anak yang mendengarkan siapa saja yang sedang berbicara dan memanggil kita, seperti Tuhan memanggil Samuel. Tuhan membutuhkan Samuel, dan karena Samuel juga mau mendengarkan, maka Samuel bisa melakukan apa yang diminta Tuhan. Maka anak-anak, jika kita mau mendengarkan dengan baik, maka kita akan dibuat Tuhan menjadi anak yang semakin banyak berkat dan disayang banyak orang, seperti Samuel disayang oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak yang semakin pintar dan baik. Nah, suster mau bertanya nih sama teman-teman, siapa teman-teman yang sudah terbiasa mendengarkan orang lain berbicara? Misalnya ketika mama dan papa sedang berbicara atau sedang menasehati teman-teman, lalu teman-teman itu mendengarkan dengan baik, melihat matanya, atau ketika mbahnya sedang berbicara, temannya sedang berbicara, atau kakaknya, atau adiknya, atau mbahnya di rumah sedang berbicara, nah sedang menasehati teman-teman, siapa yang sudah mendengarkan dengan baik dan melihat. Kemudian ketika ibu guru di sekolah sedang berbicara atau sedang belajar bersama melalui Zoom atau video call, nah atau belajar bersama teman-teman dan ibu guru dimanapun, siapa yang sudah mendengarkan dengan baik dan melihat ke arah orang yang sedang berbicara, nah itu berarti hebat, sudah bisa mendengarkan. Tetapi ayo, siapa ini yang kalau orang lain sedang berbicara, sedang ngomong, lalu memotong pembicaraan di tengah-tengah? Mama dengarkan aku, mama dengerin aku mau ngomong juga. Aku duluan yang ngomong. Ayo, siapa yang masih seperti itu? Nah, mulai sekarang Tuhan mengajak kita, Ibu Serafin juga mengajak kita untuk menjadi anak yang semakin dapat mendengarkan orang lain. Jadi tidak usah memotong pembicaraan ya, tetapi mendengarkan dulu orang lain berbicara. Kemudian setelah orang lain berbicara selesai, kita boleh berbicara. Oke teman-teman? Nah sekarang kita mau berkat Tuhan, yuk kita berdoa supaya kita dimampukan untuk menjadi anak-anak yang semakin mendengarkan. Oke? Nah yuk kita berdoa. Oh iya, kalau menjadi anak yang mendengarkan itu teman-teman, bukan hanya menjadi anak yang semakin pintar, menjadi anak semakin baik, tetapi juga orang lain senang berteman dan dekat dengan kita. Pokoknya banyak berkat deh untuk kita. Yuk kita sekarang berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu. Semoga seperti Samuel, kami pun mampu mendengarkan Engkau lewat nasihat, cerita dari mama papa, dari orang-orang yang ada di sekitar kami, teman-teman, kakak, adik, dan semuanya yang ada, yang selalu menjaga dan mencintai kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Amin. Ya Tuhan, kami mohon, datanglah menolong hamba-hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu yang mulia itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.